Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Marilah kita belajar kembali setelah kalian menikmati liburan. Kali ini kita akan mempelajari tentang sistem organisasi kehidupan. Adapun tujuan dari pembelajaran organisasi kehidupan ini adalah agar kalian dapat menyebutkan tingkat pada organisasi kehidupan. Kemudian kalian dapat membedakan dan memahami pengertian tentang jaringan, sel, dan organ. Selain itu, juga kalian dapat membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Marilah kita simak pembelajaran berikut ini. Yang pertama, perhatikan gambar tingkatan organisasi kehidupan di bawah ini. Pada organisasi kehidupan, sel itu merupakan bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup. Meskipun di dalam sel itu terdapat molekul, tapi molekul ini tidak menandakan ciri kehidupan, sehingga yang merupakan bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup itu adalah sel. Kumpulan sel akan membentuk suatu jaringan, dan kumpulan beberapa jaringan yang berbeda akan membentuk suatu organ. Kemudian, setiap organ ini nanti akan mendukung suatu fungsi tertentu sehingga akan membuat suatu sistem organ. Dan berbagai macam sistem organ akan membentuk suatu organisme. Bisa dilihat dalam diagram organisasi kehidupan. Urutan terendah dalam sistem organik kehidupan itu adalah sel. Kemudian jaringan. Contoh jaringan ada yang disebut dengan jaringan epitel, jaringan xilem, floem, epidermis, dan lain-lain. Kemudian di atas jaringan itu ada organ. Yang termasuk di dalam organ, akar, batang, daun, jantung, paru-paru, mata, hati, dan lain sebagainya. Dan setiap organ ini nanti akan membentuk suatu sistem organ. Setiap organ-organ yang mendukung suatu fungsi yang sama itu akan membuat suatu sistem organ. Contoh, sistem pencernaan itu terdiri dari organ mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dan berbagai macam sistem organ akan membentuk suatu makhluk hidup atau organisme. Kita akan membahas tentang sel terlebih dahulu. Seperti yang sudah disebutkan di awal, sel merupakan bagian terkecil dari tubuh makhluk hidup yang masih dapat melakukan semua fungsi kehidupan. Sel itu ada dua jenis. Ada yang disebut dengan sel prokariot dan ada sel eukariot. Sel prokariot adalah sel yang memiliki membran inti. Contoh, pada beberapa anggota kingdom Monera, seperti bakteri dan ganggang biru. Sel eukariot adalah sel yang sudah memiliki membran inti sel. Contoh, sel yang terdapat pada jamur, tumbuhan, dan hewan. Perhatikan gambar di bawah ini. Marilah kita lanjutkan dengan mengamati gambar sel epitel pipi dan sel bawang merah. Adakah perbedaan antara kedua sel tersebut? Sel epitel pipi adalah merupakan sel hewan, sedangkan sel bawang merupakan sel tumbuhan. Setelah mengamati gambar, silahkan kalian cari perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian,
Catatlah di dalam buku catatan IPA, jangan lupa beri tanggal dan judul materi. Hasil boleh kalian catat pada tabel seperti di bawah ini.